En Vitesse draait altijd wel mee om de bovenste plekken. Dus dat was eigenlijk. Media asal Korea Selatan menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sorotan tersebut datang dari media asal Korea Selatan, Best Eleven. Shin Tae-yong percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi. Pelatih Shin percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia, tulis laporan Best Eleven. Pemain belakang klub Liga Italia yaitu Sassuolo, yaitu Ryan Flamingo. Dirinya diketahui juga memiliki darah Indonesia. Pemain belakang klub Liga Italia yaitu Sassuolo, yaitu Ryan Flamingo. Dirinya diketahui juga memiliki darah Indonesia, FC Utrecht website. Padahal, jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini diasuh pelatih Shin, terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak. Lanjutnya, menurut media asal Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan Cina yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal untuk bisa membela timnas. Sudah ada beberapa nama yang resmi membela timnas Indonesia berkat kebijakan ini. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Para pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia, tulis Best Eleven. Meski begitu, Shin Tae-yong masih terus berburu nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Media asal Korea Selatan tersebut melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Nama pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo. Ryan Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A, Sassuolo. Ryan Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu FC Utrecht. Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi sebagai bek tengah. Ryan tercatat sudah main 4 kali di tim utama FC Utrecht musim ini. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best Eleven. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan penyerang berusia 23 tahun Jay Itzes, yang bermain untuk klub Italia Benevento. Dan bek Ryan Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, tutupnya. Striker keturunan Indonesia, Mauro Ziegestra kirim kode bersedia bela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari striker keturunan Indonesia Belanda yang kini berkarier di Liga Belanda, Mauro Ziegestra. Dia menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior, klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Football Talent Nealis menyebut bahwa ayah kandung Mauro Ziegestra memiliki leluhur yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Leluhurnya itu berasal dari ibunya, alias nenek dari Mauro Ziegestra sendiri. Karir sepak bola Mauro Ziegestra sendiri dimulai bersama AS Alkmaar Youth. Setelah itu, pada medio Juli 2019, dia memutuskan untuk bergabung dengan AFC Amsterdam Youth. Dari sana, dia terus berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya, pada 2020, dia dipromosikan ke AFC U17. Setahun berselang, dia bergabung dengan AFC U18. Pada pertengahan 2022, Mauro Ziegestra memutuskan untuk bergabung dengan NEC Nijmegen U21. Selama memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Ziegestra memang punya insting gol yang luar biasa. Dia tercatat bisa mencetak 18 gol dan 11 assist dari total 20 pertandingannya di semua ajang. Saat bermain bersama NEC Nijmegen U21, Mauro Ziegestra juga sudah mencetak 3 gol dari 9 pertandingan.
Penyerang NEC Nijmegen Mauro Zijlstra siap perkuat timnas Indonesia. Calon pesaing Ramadan Sananta, penyerang NEC Nijmegen U21, Mauro Zijlstra, siap memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dengan begitu, striker 18 tahun berdarah Bandung itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta di posisi penyerang skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Baru-baru ini, Mauro Zijlstra buka suara jika mendapat undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, demi membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia itu pun lebih dulu bakal mendiskusikan hal itu dengan ayahnya, misal kamu mendapatkan undangan untuk bermain di timnas Indonesia, apa jawabanmu? Tanya Yusa Nugraha kepada Mauro Zijlstra di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Senin, 25 September 2023. Aku akan memikirkan itu dengan baik dengan ayahku juga tentu di sini kompetisinya sama jaraknya berbeda dan jauh, jawab Mauro Zijlstra. Lebih lanjut, Mauro Zijlstra untuk saat ini masih ingin melebarkan sayapnya bermain di klub profesional senior. Jika sudah berkarier di klub profesional senior, maka dirinya menyatakan siap untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Aku tentu juga masih muda dan masih harus menata karierku. Aku ingin bekerja juga untuk bisa bermain di tim senior, klub, jelas Mauro Zijlstra. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia aku ingin bermain di tim senior, klub, profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Tapi misal situasiku berubah dalam setengah atau 1 tahun ke depan dan aku mendapatkan undangan, aku bisa menjawab iya, lanjut Mauro Zijlstra mengamini untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menegaskan siap menempati posisi penyerang timnas Indonesia di masa depan. Itu artinya, striker berdarah Belanda itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta. Ia tentu aku bisa membantu untuk di posisi itu, striker, jadi aku akan berpikir dengan baik jika kesempatan itu datang, jelasnya. Sebagai informasi, Mauro Zijlstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan pria asli Bandung. Namun, sejak kecil pemain yang gayanya dianggap mirip Dusan Vlahovic itu tumbuh besar di Belanda. Pemuda kelahiran 9 November 2004 ini memulai karir di Jong AS Alkmaar. Kemudian pindah ke AFC Amsterdam U18 sebelum gabung NEC Nijmegen U21. Pemain berpostur 187 cm itu juga bisa berposisi sebagai gelandang serang. Sektor bek kanan sudah padat, haruskah timnas Indonesia ngotot naturalisasi Kevin Dix? Belakang terdengar kabar jika Kevin Dix siap menjajaki peluang lagi untuk membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Bintang kelahiran Belanda berdarah Maluku yang saat ini membela FC Copenhagen di Denmark tersebut sebelumnya sempat masuk dalam radar PSSI namun takdir belum rela keduanya berjodoh. Pada awal 2022 silam, Dix bersama dengan Mees Hilgers, Tijjani Reijers, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Jordi Amat dihubungi oleh PSSI untuk menjadi penggawa timnas Indonesia. Hanya saja cuma 3 nama terakhir yang kemudian berhasil disumpah di bawah bendera merah putih dan di 2023 telah menjalani debut mereka dengan lambang Garuda di dada. Dix dan Hilgers sebenarnya sudah memberi lampu hijau namun menurut info bocoran dari PSSI keluarga keduanya tidak merestui jika paspor Eropa mereka dicabut mengingat Indonesia tidak mengenal prinsip kewarganegaraan ganda. Namun kini sepertinya masalah tersebut bukan lagi masalah dengan berhembusnya isu jika Dix hendak mencoba peruntungannya lagi dengan naturalisasi. Di atas kertas, profil Dix sangat cocok dengan misi PSSI mencari pemain keturunan Grade A demi menggenjot prestasi timnas Indonesia. Ia masih berusia 26 tahun yang artinya masa pakainya masih sangat panjang dan memiliki karir bagus di Eropa. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, itu juga bukan sekedar pemain pelapis dengan mengumpulkan lebih dari 250 penampilan kompetitif sejauh ini. Terbaru, Dix bermain di fase grup Liga Champions 2023-2024 membela Copenhagen dalam laga tandang ke markas Galatasaray pada Rabu, 20 September 2023, lalu.
Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dipastikan akan memiliki pemain dengan kaliber top jika PSSI berhasil mendatangkannya, bek kanan menumpuk. Bukan masalah hanya saja jika Kevin Dix mendapatkan paspor Indonesia, akan ada dilema besar. Saat ini Timnas Indonesia sudah memiliki dua nama di posisinya, bek kanan, yang dirasa pantas menjadi starter semuanya, mereka adalah Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Salah satunya akan turun di hierarki fullback kanan mau tidak mau. Bernilai 52 miliar rupiah, pemain Liga Champions ini target naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya. Program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia masih terus berlanjut. Target berikutnya adalah pemain keturunan Belanda ini. Sejak kursi pelatih Timnas Indonesia diduduki Shin Tae-yong, PSSI gencar menjalankan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sederet pemain keturunan berhasil dinaturalisasi, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat Timnas Indonesia senior. Meski telah banyak pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, bukan berarti program ini berhenti. PSSI terus melobi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Satu pemain keturunan kembali dirumorkan akan menjadi sosok naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Melansir dari akun Instagram @blitznews_football, Kevin Dix belakangan ini santer dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya. Pemain yang saat ini berkiprah di Liga Klub Denmark, FC Copenhagen, santer dikaitkan dengan sepak bola Indonesia. Dia menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023 hingga 2024. Lumayan mahal loh nilai pasar pemain blasteran Indonesia Belanda ini. Nilai pasarnya mencapai 52 miliar rupiah. Kalau jadi dinaturalisasi, pemain ini akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia. Informasi terkait Kevin Dix yang diisukan akan memperkuat Timnas Indonesia, juga terlihat dalam unggahan di akun Instagram Indonesia. Dalam unggahan tersebut, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasan Abdul Ghani menerangkan bahwa peluang Kevin Dix untuk bergabung bersama Timnas Indonesia cukup besar. Ada pemain keturunan Indonesia di Tottenham Hotspur, keluarganya tinggal di Yogyakarta. Ada pemain keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat tim muda Tottenham Hotspur. Dia adalah Gabriel Han Wilhoffking. Gabriel Han Wilhoffking disebut-sebut memiliki darah Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu akun Twitter Indospurs. Dalam unggahannya tersebut, disebutkan ia bermain di Tottenham Hotspur U18. Dan terkuat ia memiliki ayah orang Jakarta dan keluarganya di Yogyakarta. Ada pemain keturunan Indonesia YG bermain di Spurs U18 YG bernama Han Wilhoffking. Ayahnya orang Jakarta dan keluarganya ada di Yogyakarta, cuit akun tersebut. Salah satu cuitan akun Twitter ft_Raidian pun juga menyebutkan kalau Han memiliki darah Indonesia dari ayah sedangkan ibunya dari Cina. Selain itu, Han juga memiliki nama Jerman yakni Wilhoff. Menariknya, sosok Han juga menarik perhatian publik Inggris.